Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sholawat dan salam semoga selalu tercurah kepada baginda Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita mulai, yuk sama-sama kita ucapkan sholawat, dan semoga kita termasuk umat yang dirindukan oleh Rasulullah. Sahabat Cantika Story, jangan lupa klik subscribe, nyalakan lonceng notifikasimu, agar kamu tak ketinggalan kisah-kisah inspiratif yang menyentuh hati seperti ini. Pernahkah kamu mendengar kabar ada wanita muda Indonesia yang sukses menjadi manajer di kantor besar milik keluarga bangsawan Arab? Bagaimana mungkin seorang perempuan biasa, dari negeri jauh, bisa menarik perhatian seorang pria kaya raya yang sangat terpandang di negerinya? Mari kita mulai kisah ini, dari awal langkah kaki seorang wanita yang hanya ingin bekerja dan bertahan hidup, namun takdir menuliskannya menjadi bagian dari keluarga istana. Langit jeda pagi itu begitu bersih. Burung-burung beterbangan rendah di antara menara kaca gedung-gedung tinggi yang menjulang ke angkasa. Di tengah kota, di kawasan elit yang dipenuhi mobil-mobil mewah dan bangunan berarsitektur modern, berdiri sebuah gedung bernama Al-Hakim Holdings, perusahaan raksasa yang menguasai investasi energi dan properti di Timur Tengah. Hari itu, seorang wanita muda melangkah masuk ke lobi gedung. Namanya Nadira, 26 tahun, putri tunggal dari keluarga sederhana di Semarang, Jawa Tengah. Ia mengenakan gamis hitam polos dan jilbab pashmina warna krem, raut wajahnya tegas tapi menunduk penuh sopan. Sudah 1 bulan ia bekerja di perusahaan ini sebagai manajer operasional setelah sebelumnya melewati serangkaian seleksi ketat. Ia tidak hanya pintar, tapi juga fasih berbahasa Arab dan Inggris, 2 bahasa yang membuatnya lebih dari sekadar ekspatriat biasa. Assalamualaikum, manajer Nadira. Sapa salah satu staf di lobi. Nadira tersenyum singkat. Waalaikumsalam, semangat kerja ya. Meski statusnya manajer, tapi ia tidak pernah merasa lebih tinggi dari siapapun. Justru, banyak yang memandangnya sebelah mata. Bukan karena prestasinya kurang, tapi karena ia adalah seorang perempuan dan bukan dari bangsa Arab. Namun, semua berubah sejak 2 minggu lalu. Setiap harinya, Nadira kini dipanggil langsung oleh Syekh Ali bin Mahmud Al-Hakim, pemilik perusahaan yang masih muda, lajang, dan sangat disegani. Bukan sekali 2 kali, tapi hampir setiap hari. Laporan proyek Jabal Nur, saya ingin kau yang serahkan langsung ke mejaku. Pesan singkat itu datang tiap pagi dari sekretaris direktur. Pagi ini pun sama. Nadira membawa map berisi dokumen penting dan menaiki lift menuju lantai tertinggi. Ia menatap pantulan wajahnya di dinding lift kaca. Ada keraguan di matanya, tapi juga keteguhan. Saat tiba di depan ruang direktur, pintu terbuka otomatis. Di dalam ruangan yang luas dengan jendela menghadap laut merah itu, berdiri seorang pria mengenakan gamis putih dan mantel hitam panjang. Wajahnya bersih, matanya tajam, rahangnya tegas. Dialah Ali Al-Hakim. Masuklah, Nadira, ucapnya tanpa menoleh. Nadira melangkah perlahan, menyerahkan map dengan 2 tangan. Ia menunduk dalam. Tapi Ali tiba-tiba menatapnya. Kau selalu menunduk. Kenapa tidak pernah menatap wajahku? Tanyanya tiba-tiba. Saya menghormati Anda, Syekh, jawab Nadira pelan. Kalau kau hormat padaku, tatap aku saat bicara, sahutnya datar namun pelan. Nadira mengangkat wajah. Sorot mata mereka bertemu. Sebentar saja, tapi cukup membuat jantungnya berdetak 2 kali lebih cepat. Ali mengambil map, membukanya, lalu meletakkannya begitu saja di meja. Sudah kubilang, aku tidak butuh angka yang terlalu sempurna. Aku butuh orang yang jujur dan tidak takut padaku, katanya sambil berjalan ke jendela. Nadira tak menjawab. Ia bingung, antara takut dan heran. Pria itu selalu bicara dengan cara yang tak bisa ditebak. Kadang dingin, kadang terasa terlalu dekat. Sebelum Nadira berbalik pergi, suara itu kembali terdengar. Nadira. Ia menoleh. Besok sore, ikut aku ke lokasi proyek di luar kota. Aku ingin kau yang jelaskan langsung ke para investor, bukan orang lain. Baik, Syekh, jawabnya dengan hati-hati. Tapi sebelum ia keluar ruangan,
Ali menambahkan dengan nada yang nyaris tidak terdengar. Dan berhenti bersikap seperti kau tidak layak berdiri di sini. Tak ada yang tahu apa maksud kata-kata itu. Nadira pun tak bisa menebak. Tapi sejak hari itu, ia tahu bahwa hidupnya di negeri orang ini tidak akan lagi sama. Dan mungkin hatinya pun tidak akan bisa lagi pulih seperti semula. Langit jeda sore itu mulai memerah. Udara panas perlahan tergantikan angin gurun yang membawa debu-debu halus. Di pelataran belakang gedung Al-Hakim Holdings, sebuah mobil Range Rover hitam telah terparkir rapi. Sopir bersorban menunduk penuh hormat saat pintu belakang terbuka. Nadira berdiri dengan map dan tablet di tangannya. Gamis abu-abu gelap yang ia kenakan berkibar pelan tertiup angin. Ia belum sepenuhnya memahami mengapa ia diminta langsung ikut ke lokasi proyek padahal biasanya cukup staf lokal yang mewakili. Tapi perintah adalah perintah. Dan perintah itu datang dari pria yang entah mengapa mengusik hatinya. Silakan masuk, ucap sopir sopan. Nadira mengangguk dan duduk di kursi tengah. Tak lama kemudian, pintu satunya terbuka. Syekh Ali masuk dan duduk tepat di sampingnya. Tak ada sapaan. Hanya keheningan. Mobil melaju. Hanya suara AC dan deru mesin yang menemani. Sampai akhirnya, Ali berbicara tanpa menoleh. Apa kau pernah merasa tidak diinginkan di tempat yang seharusnya menjadi milikmu? Nadira menoleh sekilas, bingung. Maksud Anda, Syekh? Lupakan, gumamnya, lalu menatap lurus ke depan. Aku hanya bicara pada diriku sendiri. Nadira diam. Tapi dalam hatinya, ia tahu pertanyaan itu bukan sembarang kata. Ia seperti mendengar suara lain, suara hati yang lelah, mungkin kesepian. Perjalanan menuju lokasi proyek memakan waktu 1,5 jam. Di sepanjang jalan, Ali tidak lagi bicara. Tapi ada sesekali ia menatap ke arah Nadira dari sudut matanya. Ia tak berbicara, hanya memperhatikan. Sesampainya di lokasi, mereka disambut oleh para kontraktor dan investor asal Qatar. Nadira dengan sigap menjelaskan seluruh rencana presentasi, grafik pengembangan lahan, dan estimasi keuntungan dengan percaya diri. Ali berdiri di belakangnya, memperhatikan tiap tutur katanya. Tak sedikit pun ia menyela. Setelah sesi selesai, seorang investor berkata, perempuan ini sangat mengesankan. Jarang kami temui manajer asing secerdas ini. Ali menanggapi dengan datar namun tegas, itulah sebabnya aku mempercayakan banyak hal padanya. Nadira sedikit terkejut. Itu pertama kalinya pria itu memuji di depan umum. Malam pun tiba. Mereka kembali ke Jeddah, dan mobil kembali sunyi. Tapi ada sesuatu yang berubah. Keheningan itu kini terasa hangat, bukan dingin seperti sebelumnya. Di pertengahan jalan, Ali tiba-tiba berkata, kau tinggal sendiri di kota ini. Iya, Syekh. Saya menyewa flat kecil di distrik Musyrifah. Tidak takut. Saya hanya takut pada Allah, bukan manusia. Ali menoleh, dan untuk pertama kalinya tersenyum kecil. Keesokan harinya, kantor dipenuhi bisik-bisik. Staf perempuan mulai bergunjing. Aku lihat Nadira pergi bersama Syekh Ali kemarin, bisik seorang staf. Sudah kubilang, pasti ada sesuatu di antara mereka. Mana mungkin? Dia cuma orang Indonesia. Mana pantas bersanding dengan bangsawan seperti Syekh Ali? Nadira mendengar semuanya. Tapi ia memilih diam. Ia tahu, kesuksesan perempuan di tempat seperti ini selalu membawa sorotan yang tidak adil. Namun, satu hal yang ia tidak tahu bahwa semua bisik-bisik itu ternyata juga sampai ke telinga Ali. Hari itu, Nadira kembali dipanggil ke ruang direktur. Tapi kali ini, tidak ada map, tidak ada laporan. Hanya 2 cangkir teh dan 2 kursi yang sudah ditata saling berhadapan. Ali berdiri di dekat jendela, lalu berkata dengan nada lebih lembut dari biasanya, kau tahu apa yang membuatku mulai memperhatikanmu, Nadira? Nadira kaget. Maaf, saya tidak mengerti maksud Anda, Syekh. Ali menoleh. Tatapannya tajam tapi tenang. Saat kau mengoreksi direktur keuangan 2 bulan lalu,
di rapat pertama. Kau tidak takut. Bahkan meski semua menatapmu seolah kau perempuan bodoh yang salah tempat. Nadira hanya menunduk. Tapi Ali melangkah mendekat. Sejak hari itu, aku tahu kau berbeda. Dan perbedaanmu itu, membuatku merasa ingin tahu lebih banyak tentangmu. Waktu seperti berhenti. Mata mereka bertemu. Tak ada suara. Hanya detak jantung yang kian terasa. Tapi sebelum sempat Nadira merespons, pintu ruangan diketuk. "Syekh Ali," ujar sekretaris dari luar, "ayah Anda ingin bertemu sekarang juga." Wajah Ali berubah. Ia kembali berdiri dan menegakkan posturnya. "Maaf, aku harus pergi," katanya cepat. Namun sebelum keluar, ia sempat berbisik. "Jangan dengarkan apa yang orang bilang. Aku lebih tahu siapa dirimu." Dan pintu tertutup. Nadira berdiri sendiri di ruangan itu. Tangannya gemetar. Kata-kata itu mengendap dalam hatinya. Ia tidak tahu apakah ini ujian atau pertanda. Yang jelas, sejak hari itu pikirannya tak lagi tenang. Hari-hari berikutnya di kantor berjalan seperti biasa. Tapi bagi Nadira, tidak ada lagi yang terasa biasa. Kata-kata yang diucapkan Syekh Ali kemarin terus terngiang-ngiang di telinganya. Ia tidak bisa berpura-pura bahwa semuanya baik-baik saja. Hatinya kini dihuni oleh satu nama, satu wajah, satu tatapan yang menghancurkan batas profesionalisme yang selama ini ia bangun kuat-kuat. Namun ia memilih tetap tegar. Ia tak ingin menjadi bahan gunjingan yang lebih besar dari sebelumnya. Ia bekerja lebih keras, datang lebih pagi, pulang lebih malam, dan menolak setiap ajakan makan siang dari staf pria. Ia ingin menjaga kehormatan, baik sebagai perempuan, maupun sebagai seorang muslimah. Sementara itu, Syekh Ali pun tidak lagi sering memanggilnya. Ada jarak yang terasa aneh. Bukan dingin, tapi seperti sebuah jeda. Seolah-olah ia sedang menunggu sesuatu. Atau mungkin sedang menimbang sesuatu. Suatu siang, Nadira dipanggil ke ruang rapat utama. Ternyata itu adalah rapat seluruh jajaran direksi dan pemilik perusahaan, termasuk ayah Syekh Ali, Syekh Mahmud Al-Hakim, pria tua berwibawa yang sangat dihormati di kalangan pebisnis dan ulama. Di ruang rapat, Nadira menjelaskan proyeksi pengembangan proyek sektor properti di kawasan Neom. Ia menyampaikan dengan runtut, padat, dan cermat. Bahkan beberapa direksi sempat mengangguk puas. Namun saat sesi selesai, tiba-tiba Syekh Mahmud membuka suara. "Siapa namamu?" "Nadira, Syekh," jawabnya menunduk. "Kau orang Indonesia?" "Benar, Syekh." "Kau muslimah?" "Insya Allah, saya berusaha menjadi muslimah yang taat." Syekh Mahmud mengangguk pelan. Tapi sebelum beranjak, ia berkata, "Perempuan cerdas. Tapi ingat, tak semua tempat bisa menerima perempuan berjalan terlalu jauh." Ucapannya disertai pandangan tajam yang menyapu seluruh ruangan. Semua terdiam. Nadira menunduk. Tapi ia tahu, itu bukan hanya sindiran. Itu adalah peringatan. Sore harinya, saat semua staf mulai meninggalkan kantor, Nadira masih duduk di ruangannya. Ia menatap laporan tanpa benar-benar membacanya. Hatinya resah. Tiba-tiba, pintu ruangannya diketuk pelan. "Boleh masuk." Suara itu, suara yang sudah lama tak menyapanya secara langsung. Syekh Ali berdiri di ambang pintu, tanpa mantel, hanya mengenakan gamis putih dan kelelahan di wajahnya. "Ada yang ingin saya bantu, Syekh?" Nadira berdiri. Ali masuk, menutup pintu, lalu duduk tanpa bicara. Ia menarik napas panjang. "Ayahku tidak setuju dengan cara pandangku," katanya tiba-tiba. Nadira diam. Ia tahu kemana arah pembicaraan ini. "Beliau ingin aku menikah dengan wanita dari keluarga Al-Saif, keluarga ulama besar Riyadh. Pernikahan itu sudah dirancang sejak aku masih belajar di Madinah." Nadira merasakan dadanya sesak, tapi ia menahan setiap getar di wajahnya. Ali melanjutkan, "Tapi aku tidak bisa.
Aku tidak bisa memaksakan diriku menikahi seseorang hanya karena nama belakangnya. Sementara hatiku sudah tertambat pada orang lain. Nadira menatapnya, namun matanya mulai berkaca. Ia tahu apa yang akan dikatakan pria itu. Tapi ia tidak yakin ingin mendengarnya. Dan orang itu adalah kamu, Nadira. Kata-kata itu meluncur pelan, seperti hembusan angin yang membawa kehangatan dan juga kekacauan. Tapi sebelum Nadira sempat berkata apapun, ia menjawab dengan suara lirih. Saya tidak pantas, Syekh. Saya bukan siapa-siapa. Siapa bilang? Sahut Ali cepat. Kau pantas. Bahkan lebih dari pantas. Tapi masalahnya bukan pantas atau tidak. Masalahnya adalah dunia kita tidak sama. Ali menunduk. Untuk pertama kalinya, ia terlihat seperti pria biasa. Bukan Syekh. Bukan CEO. Hanya seorang laki-laki yang terjebak dalam perasaan dan sistem. Kau tahu, Nadira, katanya pelan. Jika aku harus memilih antara harta, warisan, atau memperjuangkanmu, aku belum tahu apa aku cukup kuat untuk menghadapi semua yang akan datang. Nadira menunduk. Ia tak ingin air matanya jatuh. Syekh, jika memang ini adalah jalan yang penuh luka, maka lebih baik saya pergi. Saya tak ingin menjadi penyebab retaknya hubungan Anda dan ayah Anda. Ali berdiri. Ia tak menjawab. Tapi sebelum melangkah keluar, ia berkata lirih. Aku belum selesai. Jangan pergi dulu, Nadira. Jangan sampai aku terlambat. Dan pintu tertutup perlahan, meninggalkan Nadira sendirian. Di antara dinding-dinding tak terlihat yang menghalangi cinta mereka berdua. Malam turun cepat di kota Jeddah. Lampu-lampu jalanan menyala, memantulkan cahaya ke jendela flat kecil milik Nadira di distrik Musyrifah. Di atas sajadahnya, Nadira duduk bersimpuh, masih dengan mata yang basah oleh air wudhu dan juga air mata yang tak kunjung kering. Suara zikir lirih mengalun dari bibirnya. Allah, jika cinta ini membuatku jauh dari MU, maka cabutlah ia dari hatiku. Tangisnya pecah. Tidak karena ia lemah, tapi karena ia mulai mencintai sesuatu yang tak pasti. Dan itu membuatnya takut. Takut kehilangan arah. Takut kehilangan Allah. Esok harinya, Nadira datang lebih awal ke kantor. Ia telah menulis surat pengunduran diri. Bukan karena ingin menyerah, tapi karena ingin menyelamatkan dirinya, juga Syekh Ali. Ia tidak ingin menjadi fitnah di tengah gunjingan dan tekanan keluarga besar Al-Hakim. Namun saat ia hendak menyerahkan surat itu ke meja sekretaris, tiba-tiba telepon kantornya berbunyi. Nona Nadira, mohon ke ruang rapat lantai 10. Ada tamu dari Riyadh yang ingin bertemu langsung dengan Anda. Nadira mengangguk, bingung. Siapa yang ingin menemuinya? Sesampainya di ruang rapat, ia terkejut. Duduk di hadapannya adalah seorang wanita parubaya berpenampilan mewah, mengenakan abaya biru gelap dan kerudung sutra bermotif emas. Matanya tajam, bibirnya tipis. Di sampingnya, dua pengawal berdiri tegak. Aku adalah ibu dari Syekh Ali, katanya tanpa basa-basi. Duduklah. Aku tidak akan lama. Nadira menunduk dan duduk perlahan. Aku tahu hubungan yang coba dibangun antara kau dan anakku. Dan aku di sini bukan untuk menanyai perasaan kalian, tapi untuk menjelaskan garis nasab. Ia menghela napas, lalu melanjutkan, Ali adalah anak satu-satunya dari garis keturunan Al-Hakim. Seluruh warisan, kehormatan, dan tanggung jawab keluarga ada di pundaknya. Jika ia menikah denganmu, tidak hanya warisan yang terancam, tapi juga nama besar yang sudah dibangun selama 200 tahun. Nadira menahan napas. Tapi ia tak menunduk. Ia ingin tetap tenang, walau tubuhnya gemetar. Saya mengerti, jawabnya pelan. Saya tidak pernah bermimpi menjadi bagian dari istana. Saya hanya ingin bekerja dan menjaga kehormatan saya sebagai perempuan muslimah. Ibunda Ali menatap tajam, lalu perlahan berdiri. Bagus. Maka jaga kehormatan itu dengan menjauh dari anakku.
Dan tanpa menunggu jawaban, wanita itu melangkah pergi, meninggalkan Nadira sendiri di ruangan yang dingin dan kosong. Sore itu, Nadira berdiri di rooftop gedung kantor. Angin menerpa wajahnya. Di bawah sana, kota Jeddah berdenyut, sibuk, seolah tak peduli pada luka hati yang sedang ia bawa. Jadi, kau benar-benar ingin pergi. Suara itu datang dari belakang. Syekh Ali. Nadira menoleh. Wajahnya sendu. Saya tidak ingin pergi. Tapi mungkin itu yang terbaik. Ali melangkah mendekat. Ia berdiri hanya 1 meter di hadapan Nadira. Kau tahu, selama ini aku selalu bisa mendapatkan apapun yang aku mau. Tapi kau membuatku merasa tidak punya kendali. Apa itu salah saya, Syekh? Tidak. Itu salahku. Karena terlalu lama menunda apa yang seharusnya segera kuputuskan. Ali memejamkan mata sejenak. Lalu membuka lagi dengan sorot yang lebih mantap. Aku akan bertemu ayah malam ini. Aku akan bicara. Aku tidak tahu hasilnya apa. Tapi aku tidak bisa lagi berpura-pura hidup tanpa memperjuangkanmu. Nadira menunduk. Dan jika semua ini gagal? Ali menjawab dengan suara rendah, maka aku akan tetap kehilanganmu, bahkan sebelum pernah memilikimu. Malam itu, di kediaman keluarga Al-Hakim yang megah, Ali duduk berhadapan dengan ayahnya. Percakapan mereka berlangsung panjang, tegang, penuh debat dan argumen. Tapi untuk pertama kalinya, Ali tidak mengalah. Ia mempertaruhkan segalanya. Nama, warisan, bahkan mungkin posisinya sebagai penerus perusahaan. Sementara itu, Nadira duduk di kamar kecilnya. Tangannya memegang tas yang sudah siap dikemas. Ia tak tahu apa yang akan terjadi. Tapi ia tahu, malam ini akan menjadi penentu segalanya. Dan di luar sana, langit Jeddah mulai diguyur gerimis. Langka dan jarang. Tapi seperti menandai bahwa Allah sedang menurunkan sesuatu dari langit. Entah pertanda atau jawaban. Malam belum sepenuhnya larut ketika ponsel Nadira bergetar. Sebuah pesan masuk. Isinya singkat, tapi cukup untuk membuatnya menahan napas. Besok pukul 9 pagi, datanglah ke Masjid Kishas. Jangan tanya apa-apa. Cukup datang. Ali. Jantung Nadira berdebar. Ia tak tahu apa yang sedang direncanakan pria itu. Tapi firasatnya mengatakan, ini bukan pertemuan biasa. Pagi pun tiba. Nadira mengenakan gamis putih dan kerudung abu-abu lembut. Hatinya penuh tanya. Tapi langkah kakinya tetap mantap menuju Masjid Kishas, masjid besar di pusat kota yang sering dipakai keluarga kerajaan dan bangsawan untuk akad atau pertemuan penting. Saat ia tiba, suasana masjid masih sepi. Hanya beberapa jamaah laki-laki yang sedang zikir di pojok saf. Udara pagi terasa sejuk. Aneh, karena biasanya matahari Jeddah sudah garang sejak subuh. Dari sisi kanan masjid, seorang pria bersorban dan berjubah putih menghampiri. Senyumnya ramah. Nona Nadira. Iya, saya. Silakan masuk. Syekh Ali sudah menunggu di ruang imam. Nadira berjalan perlahan, jantungnya berdetak keras. Saat pintu ruang itu dibuka, di dalamnya duduk 2 orang, Syekh Ali dan seorang lelaki tua yang sangat ia kenal, ayahnya, Syekh Mahmud Al-Hakim. Nadira menunduk, memberi salam, lalu duduk perlahan. Suasana hening, hingga Syekh Mahmud angkat bicara. Aku sudah lama menolak pilihan anakku, karena aku takut garis keluarga ini runtuh karena perasaan. Nadira menunduk lebih dalam. Tapi lelaki tua itu melanjutkan. Tapi malam tadi, Ali berkata sesuatu yang membuat aku berpikir. Ia berkata, jika aku harus kehilangan segalanya demi mempertahankan perempuan yang menjagaku dari dosa, maka biarlah aku rugi di dunia, asal tidak rugi di akhirat. Nadira tercekat. Ia tak percaya kalimat itu keluar dari mulut pria yang selama ini dingin dan nyaris tak tersentuh. Tapi kini, ia bisa merasakannya. Syekh Mahmud memandang Nadira dalam-dalam. Kau bukan pilihan yang kami rancang.
Tapi mungkin kau adalah takdir yang Allah tetapkan. Ia menghela napas. Jika kau yakin bisa menjaga anakku, bukan hanya sebagai istri, tapi sebagai penyejuk jiwanya, maka berdirilah sekarang. Karena Kadhi sudah datang. Dan Ali sudah siap mengucapkan ijab kabul. Nadira menutup mulutnya. Air matanya jatuh. Tapi kali ini bukan karena takut. Tapi karena rasa syukur yang tak bisa dibendung. Ali berdiri dan menghampirinya. Ia tak bicara. Hanya menatap. Tapi tatapan itu cukup untuk menenangkan seluruh badai di dalam dada Nadira. Beberapa menit kemudian, di hadapan Kadhi, saksi, dan ayahnya sendiri, Syekh Ali mengucapkan lafaz ijab dengan tenang. Saya terima nikahnya Nadira binti Hadi dengan mas kawin yang telah disebutkan, dibayar tunai. Nadira menangis dalam diam. Tangannya digenggam oleh Ibunda Ali yang kini sudah datang dan memeluknya erat. Maafkan aku terlalu lama menilai dari kulit, bisiknya. Nadira membalas pelukan itu dengan hangat. Dan saat mereka keluar dari masjid, gerimis kecil kembali turun dari langit. Di negeri yang jarang hujan ini, itu pertanda. Pertanda bahwa Allah merestui. Dan pertanda bahwa dua hati yang berserah akhirnya dipertemukan dalam ridhonya. Hari-hari setelah itu berubah. Nadira tak lagi duduk di meja operasional. Ia kini menjadi penasihat internal direktur utama, mendampingi suaminya yang tetap memimpin Al-Hakim Holdings dengan tegas dan bijaksana. Namun di balik kekuatan dan karisma seorang Syekh Ali, kini ada sosok lembut yang selalu mengingatkannya untuk tidak lupa sujud, tidak lupa sabar, dan tidak lupa mencintai karena Allah. Sementara Nadira tak pernah menyangka, langkah kecilnya dari Semarang bisa membawanya menjadi bagian dari kisah cinta yang tak tertulis dalam peta, tapi ditulis langsung di Lauhul Mahfuz. Dan cinta itu kini telah halal. Masih terngiang kata-kata Syekh Abdul Qadir tadi pagi saat Laila dan Emir menyusuri taman kota yang tertata rapi. Pohon-pohon palem menjulang anggun, dan angin sore yang hangat membelai wajah mereka pelan. Laila masih menyimpan kegelisahan di balik senyum yang ia paksakan. Emir, yang kini mulai lebih terbuka, tetap menatapnya dengan sorot mata yang sulit ditebak. Kalau semua jadi buruk, kamu tetap akan ada di sampingku, Emir? Tanya Laila pelan sambil menunduk. Suaranya nyaris tenggelam oleh desir angin. Emir tidak langsung menjawab. Ia menatap langit, lalu ke arah wajah Laila. Aku tidak pernah sekuat ini memperjuangkan sesuatu. Laila, kamu adalah pengecualian. Kalau ini ujian dari Allah, biarlah aku yang membawanya dalam doa dan keputusan, ucapnya. Hari-hari berikutnya menjadi semakin rumit. Laila dipanggil ke kantor pusat, dipertemukan dengan dewan pengurus yang mayoritas adalah para syekh tua dan pemilik saham. Wajah mereka tampak tak bersahabat. Apakah benar, engkau terlibat hubungan pribadi dengan putra pemilik perusahaan ini, Emir bin Rashid? Suara salah satu dewan terdengar dingin dan berwibawa. Laila menatap lurus ke arah mereka, meski tangan di pangkuannya bergetar. Maafkan saya tidak bisa menyangkal. Tapi saya tetap menjaga profesionalisme saya selama menjadi manajer di sini. Tetap saja, ini akan menimbulkan fitnah. Perusahaan ini tidak boleh jadi bahan gunjingan hanya karena urusan hati. Timpal yang lain, dengan sorot tajam. Sore itu, Laila merasa langkahnya semakin berat. Emir pun mulai ditekan oleh keluarganya, terutama sang paman yang selama ini memimpikan pernikahan politik antara Emir dengan anak seorang menteri. Jika kau pilih perempuan Indonesia itu, maka kami anggap kamu melepaskan warisan. Perusahaan, rumah, semuanya. Kau akan berjalan sendiri, ujar pamannya tegas. Aku tidak butuh warisan jika itu berarti aku mengkhianati hatiku, balas Emir. Laila tak tahu, saat itu Emir berdiri sendiri dalam ruang keluarganya, memilih cinta daripada kekuasaan. Dan malam itu, Emir datang ke apartemen Laila, wajahnya penuh tekad, dan di tangannya ada selembar surat. Apa ini? Tanya Laila. Surat pengunduran diri. Aku tidak bisa menjadi direktur jika artinya aku tidak bisa bersamamu. Laila terdiam. Matanya membasah. Hatinya antara bahagia dan takut. Emir,
Jangan lakukan ini. Terlambat. Aku sudah melakukannya. Dan sekarang, aku hanya ingin satu hal. Izinkan aku melamarmu sebagai pria biasa. Tanpa gelar, tanpa perusahaan. Hanya seorang laki-laki yang mencintai perempuan yang luar biasa bernama Laila. Laila menangis. Ya, Emir, ya. Tapi, izinkan aku tetap bekerja. Biarlah kita buktikan, cinta tidak harus menghancurkan yang sudah baik. Dan sejak saat itu, perubahan pun terjadi. Laila tetap menjadi manajer. Emir keluar dari perusahaan dan membangun bisnis kecil bersama temannya. Desas-desus tentang mereka pun perlahan mereda. Namun, bukan berarti semuanya menjadi mudah. Saat pernikahan mereka digelar secara sederhana di masjid tua dekat rumah Syekh Abdul Qadir, banyak yang datang bukan untuk mengucap selamat, tapi mengintip, mencari bahan gosip. Tapi mereka tetap berdiri tegak, saling menggenggam tangan di hadapan para saksi dan imam yang memandu ijab kabul. Emir bin Rashid, aku nikahkan engkau dengan Laila binti Mahmud, dengan mas kawin seperangkat alat sholat dan hafalan surat Ar-Rahman. Aku terima. Tangis Laila pecah. Semua pengorbanan, seluruh cemoohan, akhirnya berganti menjadi keberkahan. Di tengah riuhnya dunia Arab, seorang wanita Indonesia berdiri di pelaminan bukan karena ia tunduk, tetapi karena ia bertahan, dan akhirnya dipilih, oleh cinta yang paling tulus. Demi Allah, aku tidak ingin kehilanganmu, Raihana. Suara Khalid terdengar lirih, namun syarat keteguhan, saat mereka duduk berdampingan di sebuah teras penginapan tua dekat Masjidil Haram. Malam itu, langit Mekah begitu bening, dihiasi gemintang yang seperti menyimak kisah mereka. Aroma zam-zam masih melekat di udara, menyatu dengan debur harapan yang lama tertahan. Raihana menatap tangannya sendiri. Jari-jarinya yang dulu gemetar karena ketakutan, kini perlahan menggenggam jari Khalid. Ia masih tak percaya, pria muda Arab itu, mantan atasannya yang keras dan sulit ditebak, kini duduk di sampingnya dengan hati selembut sutra. Waktu telah mengubah segalanya, terutama luka-luka yang dulu tertimbun dalam diam. Kau yakin akan pilihan ini, Khalid? Aku bukan bangsawan. Aku hanya seorang wanita biasa dari Indonesia yang merantau ke negeri orang, bisik Raihana, mencoba menyembunyikan getar di dadanya. Khalid tersenyum, senyum yang tak sering ditunjukkannya kepada dunia. Kau bukan wanita biasa. Kau wanita kuat, cerdas, dan berhati bersih. Kau bekerja bukan hanya dengan tangan, tapi dengan iman. Dan cinta itu bukan soal asal atau darah, tapi soal siapa yang bisa mengisi kekosongan dalam jiwa kita. Raihana tak mampu berkata-kata. Air matanya tumpah, bukan karena sedih, tapi karena rasa syukur yang dalam. Selama ini, ia menyimpan cinta itu dalam doa-doa panjang. Cinta yang tak pernah ia bayangkan bisa bersatu. Namun kini Allah menyatukan mereka dalam skenario yang mustahil ditebak. Malam itu, Khalid bersujud di Masjidil Haram. Di depan Ka'bah, ia memohon izin dan kekuatan kepada Allah untuk meminang Raihana. Ia tahu tantangan yang akan datang tak mudah. Keluarganya, bangsanya, bahkan kolega bisnisnya mungkin tak mengerti keputusannya. Tapi ia tak peduli. Hatinya telah mantap. Beberapa hari kemudian, di sebuah aula kecil milik teman Khalid, pernikahan sederhana itu digelar. Raihana mengenakan gamis putih gading dengan kerudung satin yang menjuntai lembut. Khalid mengenakan jubah tradisional lengkap dengan ikat kepala. Tidak banyak tamu, hanya beberapa orang terdekat dan saksi dari dua negara. Ketika ijab kabul diucapkan, hati Raihana berdegup kencang. Suara Khalid tegas dan mantap. Dan begitu kata, sah, dikumandangkan oleh saksi dan hadirin, seluruh alam seakan ikut bersujud. Air mata kebahagiaan membasahi wajah Raihana. Ia kini bukan hanya manajer di kantor tempat ia pernah berjuang, bukan hanya wanita asing yang meniti karir di padang pasir. Tapi ia kini menjadi istri dari pria yang mencintainya dengan ikhlas karena Allah. Di malam pertama mereka sebagai suami istri, Khalid mengajak Raihana berjalan di pinggir taman kota Riyadh yang sunyi. Di bawah cahaya rembulan, Khalid mengucap satu janji yang membuat hati Raihana luluh. Kalau dunia ini kembali memisahkan kita,
Aku akan tetap mencintaimu dalam doa. Tapi selama kita masih bernapas, izinkan aku membahagiakanmu setiap detik, karena kau adalah doa yang telah Allah kabulkan dalam hidupku. Raihana hanya menunduk. Tak ada kata yang mampu menandingi keindahan kalimat itu. Ia hanya tahu satu hal. Perjalanan panjang, air mata, kesabaran, dan keikhlasannya tidak pernah sia-sia. Allah membalas semua itu dengan caranya yang paling agung.